Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan ASM Kebumen, meretas jalan menebar virus kebaikan. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang ada di seputar ujian sekolah dan kenaikan kelas. Informasi ini saya ambil dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sesuai dengan judul daripada surat edaran tersebut, maka pemerintah sudah mengambil keputusan untuk meniadakan atau menghilangkan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Nah, untuk informasi yang lain adalah bahwa ujian sekolah tetap dilaksanakan. Nah, yang pertama yang diatur di dalam surat edaran tersebut adalah terkait dengan kriteria kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kemudian kriteria yang kedua adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Kemudian kriteria yang ketiga adalah mengikuti ujian sekolah. Jadi ada 3 kriteria seorang peserta didik dinyatakan lulus. Berikutnya, adapun bentuk pelaksanaan ujian sekolah adalah sebagai berikut ya. Ujian sekolah dapat berbentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya prestasi penghargaan dalam bidang akademik ataupun non-akademik ya. Jadi itu ada pengakuan terhadap prestasi siswa sebelumnya. Kemudian bentuk yang kedua adalah penugasan. Jadi ujian sekolah itu besok bisa dilakukan dalam bentuk penugasan kepada peserta didik. Berikutnya, bentuk pelaksanaan ujian sekolah yang lain adalah tes secara luring atau daring. Jadi sekolah bisa mengadakan tes untuk ujian sekolah secara luring ataupun secara daring, dan atau bentuk penilaian lain yang ditentukan oleh sekolah. Jadi bentuk pelaksanaan ujian sekolah itu ada beberapa pilihan, bisa portofolio dari hasil evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian juga bisa berupa penugasan dan juga bisa tes secara luring atau daring, bahkan bisa bentuk penilaian lain yang ditentukan oleh sekolah. Berikutnya teman-teman, khusus untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Selain ujian sekolah, peserta didik SMK juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian atau UKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk berikutnya, informasi ini terkait dengan pendidikan kesetaraan atau program paket A, B, dan C. Kriteria untuk kelulusan peserta didik program paket A, B, C yaitu sama dengan kriteria yang berlaku bagi peserta didik ujian sekolah yang lain. Kita lihat kriteria kelulusan untuk peserta didik program paket A, B, atau C adalah yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian sekolah.
Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan bagi peserta didik program kesetaraan. Program kesetaraan itu program paket A, B, atau C, berupa ujian tingkat satuan pendidikan atau ujian sekolah. Kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Jadi ujian sekolah ya, atau ujian satuan pendidikan yang dilaksanakan bagi peserta didik program kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Berikutnya teman-teman, adapun bentuk ujian pendidikan kesetaraan ini juga sama bentuknya dengan ujian untuk pendidikan yang lain ya, pendidikan formal yang lain seperti SD, SMP, SMA, SMK ya. Bentuk ujian untuk pendidikan kesetaraan antara lain bisa berupa portofolio, evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Sama seperti tadi. Bentuk ujian pendidikan kesetaraan juga bisa berupa penugasan atau tes secara luring atau daring, dan atau bentuk penilaian lain yang ditentukan oleh sekolah. Jadi bentuk ujian pendidikan kesetaraan ini sama dengan sekolah yang lain. Kemudian peserta ujian pendidikan kesetaraan. Peserta ujian pendidikan kesetaraan yaitu peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada Dapodik. Jadi ini syarat ya, syarat untuk bisa menjadi peserta ujian pendidikan kesetaraan adalah sudah terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada Dapodik atau data pokok pendidikan. Adapun hasil ujian pendidikan kesetaraan ini dijelaskan bahwa hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam Dapodik. Jadi nanti hasil ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah pendidikan kesetaraan ini harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Berikutnya terkait dengan informasi di seputar kenaikan kelas. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat berbentuk pertama, portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian bentuk yang kedua adalah penugasan. Kemudian yang ketiga, tes secara luring atau daring, dan atau bentuk penilaian lain yang ditentukan oleh sekolah. Jadi bentuk ujian akhir semester ini ternyata juga sama dengan bentuk ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Ujian akhir semester ya, untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi di dalam ujian akhir semester ini yang lebih diutamakan adalah justru aktivitas belajar yang bermakna ya, bagi anaknya, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi capaian kurikulum ya sesuai dengan target-target yang ditentukan itu tidak terlalu perlu ya. Justru yang lebih perlu adalah bagaimana ujian akhir semester ini bisa mendorong aktivitas belajar yang bermakna di dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas harus mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama 4 menteri. Ya, ternyata sudah habis. Demikian teman-teman, beberapa informasi yang saya kira penting untuk diketahui teman-teman semuanya terkait dengan penyelenggaraan ujian sekolah dan kenaikan kelas.
Demikian untuk jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya.